Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Zainal, NIM 201.105.040.008. Saya akan menjelaskan mengenai sirkah mudharabah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah. Pengertian sirkah mudharabah. Sirkah, secara umum sirkah diartikan sebagai akad antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan modal usaha dalam rangka berbagi keuntungan dan rugi di antara para mitra. Sedangkan mudharabah berasal dari kata dorobah yang memiliki arti beragam karena bergantung pada kata ikutannya. Akad mudharabah secara historis tidak bisa dilepaskan dari konsep sirkah karena mudharabah merupakan bagian dari sirkah. Pengertian mudharabah menurut 4 imam. Mudharabah menurut Imam Hanafi adalah akad sirkah dalam keuntungan satu pihak memiliki modal dan satu pihak lagi memiliki jasa. Mudharabah menurut Imam Maliki adalah akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan, misalnya emas dan perak. Mudharabah menurut mazhab Hanabilah adalah pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui. Mudharabah menurut mazhab Syafi'i adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan. Jenis mudharabah. Jenis mudharabah ada dua. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, di mana sohibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat atau uruf. Mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, dan jenis usaha, dan sebagainya. Landasan hukum mudharabah. Sebagaimana tercantum Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan hadis Ibnu Majah. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dari Sholih bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280, Kitab At-Tijarah. Sifat utama mudharabah. Berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nisbah yang telah disepakati sebelumnya, kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan. Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Mudharabah dilakukan oleh 2 orang
yang mempunyai maksud yang sama, tetapi kapasitas yang berbeda. Antara lain, pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil sesuai akad atau perjanjian awal. Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah. Penyediaan dana, sohibul mal, dan pengelolaan atau mudharib harus cakap hukum. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Dengan memperhatikan yang pertama, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit atau menunjukkan tujuan kontrak atau akad. Yang kedua, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Dan yang ketiga, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan memperhatikan syarat yang ditetapkan. Syaratnya adalah modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Yang terakhir, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi. Syaratnya adalah yang pertama harus diperuntukkan bagi kedua pihak yang tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dapat dan harus dalam bentuk prosentasi atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, penyediaan dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelolaan tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Keinginan usaha oleh pengelola mudharib. Sebagai perimbangan muqabil, modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana. Tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelolaan sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Yang ketiga, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Beberapa ketentuan hukum pembiayaan mudharabah. Yang pertama, mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. Yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan atau mu'allaq dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah atau amanah.
kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Yang keempat, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ketentuan pembiayaan mudharabah. Yang pertama, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai sohibul mal atau pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek atau usaha, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Yang ketiga, jangka waktu usaha. Tata cara pengambilan dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau LKS dengan pengusaha. Yang keempat, mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. Dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Yang kelima atau yang terakhir, jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.